Satu orang memimpin itu adu. Siapa yang akan berdiri di tempatnya? Oke, selamat pagi semua. Semoga semua sehat walafiat. Nah, lanjut. Saya akan absen untuk kelas 7. Jumlahnya semua 20 orang. Berarti satu orang yang tidak masuk. Ada yang tahu alasannya apa? Berarti apa ya? Orang ya, yang lain ada semua 19 orang. Kelas 7. Dalam pembelajaran ini kita menggunakan PJBL, ya, menggunakan proyek dalam pembelajaran. Jadi materi kita pada pertemuan ini adalah tentang bangun datar, ya, bangun datar. Saya kira di SD dulu Anda sudah belajar tentang bangun datar. Nah, di SMP kelas 7 pun diajarkan tentang bangun datar. Nah, sebelum kita lanjut di materinya, Anda bisa lihat benda-benda yang ada di dalam ruangan ini atau di dalam kelas ini yang berbentuk bangun datar. Yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Nah, silakan disebut namanya. Benda apa yang di dalam ruangan ini yang berbentuk bangun datar? Ya? Nah, coba angkat tangan yang bisa menjawab. Silakan. Ya, Vito. Segi panjang. Ya, Pak. Ya, jendela. Oke. Lanjut. Ya, meja. Oke. Papan, tulis. Oke. Satu lagi. Yang di dalam kelas ini. Yang pintu. Bingkai, foto. Oke. Yang jelas tuh apa? Apa lagi? Meja. Oke. Ya, keramik. Keramik atau tehel atau ubinnya. Nah, lanjut. Yang di atas apa? Plafon. Iya. Plafon. Apa lagi yang jelas? Nah, di SD itu ada studi materi tentang bangun datar. Di SMP dulu lagi. Jadi Anda sudah tahu menyebutkan benda-benda atau contoh-contoh yang ada di dalam kelas tentang bangun datar. Misalnya tadi ada yang menyebut jendela. Berarti kalau jendela itu bangun datar apa? Segi empat apa? Segi panjang. Apa coba? Persegi panjang. Nah, oke. Tehel. Persegi sama sisi. Persegi. Ya. Lanjut. Ada tadi yang menyebut apa? Meja. Apa? Contohnya kalau meja. Persegi. Nah, panjang. Apa lagi? Foto, bingkai, apa? Persegi panjang. Persegi panjang. Bukan persegi lebar. Persegi panjang. Pintu. Lagi bangun datar. Yang kedua, menyelesaikan masalah terkait dengan bangun datar. Yang ketiga, menyelesaikan masalah keliling dan luas bangun datar. Nah, lanjut. Saya kira ya tujuan pembelajaran bangun datar di kehidupan setiap hari itu apa? Apa tujuan yang kita belajar tentang bangun datar? Ya? Ada yang bisa menjawab?
membuat suatu ruangan. Membuat suatu ruangan. Ya, nanti siapa lagi yang bisa menjawab? Apa manfaatnya atau apa kegunaan mempelajari bangun datar? Ya, supaya tahu. Nah, jadi saya sampaikan tujuan kita mempelajari bangun datar ini adalah untuk memahami konsep-konsep yang ada di dalam bangun datar. Itu digunakan dalam kehidupan setiap hari. Dari tadi sudah menjawab, misalnya untuk rekayasa desain. Misalnya kita akan membangun sebuah rumah. Kita harus bentuk dulu desainnya atau rancangan. Rancangan apa yang bisa dibuat? Misalnya kita buat dulu apa? Segitiganya nanti, atau bentuk perseginya, atau persegi panjang. Desain dulu atau direkayasa. Nah, sekarang saya akan membagikan LKPD ya. Misalnya ini adalah bangun datar. Misalnya apa? Ada yang bisa lihat? Persegi. Nah, persegi. Oh iya. 1, 2, 3, 4 persegi ke bawah. Dan kotak ini akan dihitung kotaknya. Kalau di garis kita akan menggunakan garis. Istilah kegunaannya ada penggaris, bisa juga kita menggunakan sekat. Kalau menggunakan penggaris akan diukur. Kami ukurnya dari 0 misalnya ke 3 cm, 0 ke 3 cm, 0 ke 3 cm, 0 ke 3 cm. Ini kita akan lihat di ini ya. Misalnya ini persegi, berarti kotak yang digunakan berapa semua? 4. 1, 2, 3, 4. Yang keempat kotaknya berarti keterangannya adalah pada gambar segi 4 yang mempunyai dua sisi berhadapan saling sejajar. Dua sisi yang berhadapan saling sejajar. Nah, coba dilipat. Misalnya kamu lipat apa? Segitiga kah? Persegi atau persegi panjang? Coba. Nah, coba. Kapan? Coba lipat. Mau buat bangun datar apa? Nah, coba lah. Cara lipatnya misalnya dari kertas. Misalnya nanti jadi persegi. Ya. Ini persegi. Ini segitiga. Nah, nanti buat rumah. Tadi kamu sudah menjawab. Mau membangun rumah katanya. Jadilah. Tinggal apa yang belum. Nah, kan ini ada rumah. Letaknya kan segitiga ini. Ini rumahnya ini yang sudah dilepas di jalan. Nah, kan tinggal apa yang kurang. Nanti lingkarannya di mana? Lingkarannya. Nah, seperti ini modelnya kalau belajar tentang bangun datar. Nah, ini. Ya. Tinggal disambung ini. Ya. Seperti ini. Coba yang lain. Nah, oke. Suka main layang-layang. Nah, ini layang-layang. Ini rumahnya sudah jadi. Nah, ini layangnya. Ya. Model rumah kita ini nanti. Nah, kalau Anda sudah tamat sekolah, kuliah, dapat pekerjaan, Anda buat rumah untuk orang tua Anda dan Anda sendiri. Nah, buat layang-layangnya. Apa kamu buat? Jajar, genjang. Oke. Jadi juga sudah. Nah, siapa lagi? Jadi saya kira bangun datar itu bisa dibuat dari kertas, APS, dari
Bisa juga dari kertas origami ya. Seperti ini udah jadi layang-layang. Tinggal kalau kita buat dari karton ini akan jadi nanti sebelum. Oke, kita simpan dulu hasil karyanya di sini ya. Sekarang kita masuk di dalam kita yaitu pembagian LKPD. Oke, nanti saya jangan mau cerita dapat dua. Jajar jenjang seperti dia mencari apa? Luasnya. Silakan dijawab yang belum. Ya. Ini kali ini. Selesaikan semua ini. Siapa yang caranya kan? Nah, silakan susukan. Selesai, kamu gimana? Sudah paham? Saya cek dulu ya. Saya tam di sini tidak juga. Persegi panjang, jajar ginjang, presio. Lanjut. Pembelajaran kita di materi bangun data. Nah, yang dipelajari tadi adalah bangun data persegi. Lanjut, persegi panjang. Berikut layang gelang ketupat. Nah, tadi Anda sudah diskusi kelompok ya. Dan hasil diskusi kelompok Anda itu dari dari kegiatan yang pertama kali ya, kayak mirip itu yang kali. Nah, misalnya tadi disuruh menunjukkan gambar yang sesuai dengan nama-nama bangun data. Nah, misalnya tadi layang, sudah benar. Berikut benar, ketupat, persegi, nah, persegi, panjang, jajar, jenjang, presio. Nah, sudah benar semua. Berikut rumus
luas. Nah, misalnya gambar trapesium. Rumus yang cocok dengan trapesium adalah K. Apa itu K? Terdiri. Berarti K. K ditambah B ditambah C ditambah D. Persegi panjang. Persegi panjang adalah yang cocok dengan rumus ini adalah K sama dengan keliling sama dengan apa? 2 kali panjang tambah lebar. Yang ketiga bela ketupat. Kalian masih ingat ya? Bela ketupat. Berarti semua sisinya sama semua. Berarti K luas sama dengan diagonal 1. Ini diagonal 1 ya. Diagonal 1 dikali diagonal 2. Yang keempat apa? Jajar genjang. Jajar genjang berarti yang cocok adalah luas sama dengan alas kali tinggi. Nah, saya kira di sini rumus-rumusnya sudah ada ya, K. Nah, misalnya tadi kita mencari keliling persegi panjang K. Nah, keliling persegi panjang berarti K sama dengan apa? 2 kali panjang tambah lebar. 2 itu dapat dari mana? 2 si-nya kan yang sama. Sisi ini sama dengan ini. 1. Ini dengan ini sama. Berarti tulis 2. Nah, untuk berikutnya silakan belajar lagi di rumah ya. Nah, untuk materi kita besok ya, materi kita besok masih pertemuan untuk bangun datar. Jadi besok materi kita itu adalah bangun datar untuk mencari trapesium, bela ketupat dan layang ya. Trapesium, bela ketupat dan layang. Mungkin masih ada yang mau bertanya di sini? Ya? Tidak ada? Nah, nanti kalau sampai di rumah dan Anda yang dekat dengan jaringan, silakan cari materi-materi tentang bangun datar ya. Kalau kita di sini susah jaringan, nah mungkin yang dekat yang tinggal di Jekaya atau di Kunyit yang dekat dengan jaringan sih, silakan buka di Google untuk materi bangun datar ya, rumus-rumusnya lengkap di situ, soal-soalnya lengkap ya. Untuk materi kita besok lagi ya. Nah, ini biar cepat. Nah, kita hasil itu tugas kamu. Kalau di tengah biar kami lihat. Di tengah. Hasil diskusinya, hasil karya tadi ya, tulis yang Anda
Cepat ya. Nasda, silakan buka pertanyaan kalau ada pertanyaan sama kelompok yang lain. Oke. Di sini di bawah. Asing Andra. Oke, ingat ya, hasil diskusi Anda tolong ditulis namanya, hasil karyanya ya. Nanti saya baru nilai. Ya semua sudah aktif di depan ya, walaupun dalam hasil diskusi Anda tidak ada yang bertanya, tidak ada yang bertanya bersih, Anda sudah paham semua ya. Nanti baru didiskusikan dulu. Nah, oke, saya kira Anda sudah mencari rumus untuk keliling. Apa yang pertama keliling, belang, ketupat, layang, dan rangkusi. Kelilingnya itu untuk belang ketupat karena semua sisinya sama ya. Sisinya berapa semua? Nah, sisi yang berhadapan ini kan sama, ini sama. Berarti rumus untuk keliling belang ketupat 4. Nah, berarti 4 kali sisi. Luasnya itu dari 1/2. Ini 1, 2. Berarti diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Itu.
Lanjut. Layang. Sisi yang berhadapan sejajar dan berpotongan tegak lurus. Mana sisi yang sejajar? Sisi ini dengan ini. Nah, sisi ini dengan ini. Ini sejajar. Lanjut, berpotongan lurus. Nah, makanya di sini disebut keliling sama dengan 2 kali A tambah B. Nah, ini luasnya. Luas berarti yang mana diagonal 1? Ini ya. Diagonal 1, diagonal 2. Berarti luas sama dengan 1/2 kali diagonal 1 dikalikan dengan diagonal 2. Berikut. Trapesium. Mana sisi yang sejajar di trapesium? Yang sama. Hanya satu pasang, yaitu ini ya. Nah ini, sisi ini sejajar dengan ini yang sama. Kalau ini tidak sama, berarti hanya satu pasang sisi yang sejajar. Nah, berarti kelilingnya adalah A, berarti ini di bawah alas. Nah, lanjut. Y. Ini ya, yang sejajar ini dengan ini. Berikut B tambah E. Jadi keliling sama dengan A tambah Y ditambah B ditambah E. Luas, berarti luasnya 1/2 dikali A ditambah B kalikan dengan tinggi. Tingginya ini. Nah, saya kira rumus untuk keliling belah ketupat luasnya keliling dari layang-layang dan luasnya, keliling dari trapesium dan luas dari trapesium. Anda sudah paham karena Anda sudah mencari dan sifat-sifatnya dipelajari ya. Nah, siapa tahu nanti di rumah ada yang dapat jaringan, silakan Anda pelajari kembali dari bangun dan ya, mulai dari persegi, persegi panjang, belah ketupat, trapesium, jajar, jenjang. Silakan dipelajari ya. Karena untuk materi bangun datar kita sudah selesai ya. Untuk pertemuannya 3 kali karena bangun datar 3 kali pertemuan, dan ini pertemuan yang ketiga untuk bangun datar. Nanti silakan pelajari sendiri di rumah ya. Nanti kalau ada jaringannya silakan pelajari sifat-sifat dan rumus setiap bangun datar itu dan contoh-contoh yang ada di dalam rumah Anda ya. Kalau di sini jelas Anda sudah tahu mana benda-benda yang ada di dalam kelas ini yang berupa bangun datar. Nah, nanti Anda sampai di rumah lagi contoh-contoh itu yang ada di dalam rumah yang bangun datar. Saya kira di sini ada semua contoh-contohnya di rumah ya. Misalnya TV, itu termasuk bangun datar apa? Lemari ya. Perhatikan jendela, pintu, kipas angin ya, apalagi yang ada di rumah. Itu yang meja, seperti itu. Papan, saya kira yang ada juga papannya di rumah untuk tempat belajar. Perhatikan semua ya. Oke, mungkin masih ada yang bertanya? Untuk materi kita untuk pertemuan yang ketiga untuk bangun datar selesai, dan kesimpulannya atau saya mau sampaikan kepada Anda supaya Anda pelajari kembali bangun datar di rumah ya. Oke, selamat pagi dan selamat istirahat. Oke, selesai. Oke, selamat.